Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo sahabat Hermina. Jumpa lagi bersama saya Meika Afifi, host dalam acara Hermina Podcast. Nah, episode Hermina Podcast kali ini kita akan membahas seputar bagaimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut pada lansia. Pada lansia ini kan pada nenek, kakek, mungkin bahkan kita sendiri yang nanti akan menjadi seorang nenek ya, lanjut usia. Bagaimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulutnya? Lalu seberapa bahaya sih jika tidak dirawat kesehatan gigi dan mulutnya kita? Nanti kita akan bahas dan kita akan kupas tuntas semuanya bersama narasumber kita yang hari ini sudah hadir dengan Dokter Gigi Siwi Indrasi yang merupakan dokter gigi umum yang praktek di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Assalamualaikum Dokter Waalaikumsalam, Mbak Meika. Bagaimana dok kabarnya, sehat Dokter Siwi? Alhamdulillah, Mbak Meika sehat. Alhamdulillah, kelihatannya seger ya dok ya. Alhamdulillah. Sehat terus ya dok ya. Ya habis mandi jadi oh seger. Iya. Dokter boleh sapa sahabat Hermina terlebih dahulu, silakan dokter. Halo sahabat Hermina. Assalamualaikum, saya Dokter Gigi Siwi Indrasi yang praktek di Poligigi Rumah Sakit Hermina Ciputat. Oke. Dokter, sudah berapa lama dok jadi dokter gigi? Ya, alhamdulillah udah berapa ya? 40, hampir 50 tahun, 50 deh ya. Senior banget ini Maya dok ya. Wah, tapi bukan SD loh. Ya nggak apa-apa dok, tapi kan pengalaman di dokter giginya itu sudah hampir 50 tahun ya dok ya tadi ya? Ya, jadi 24 tambah 20, ini 40 lebih lah ya. Iya, 40 lebih sudah menjadi dokter gigi umum sahabat Hermina. Luar biasa ya dok ya. Dan dokter giginya juga benar-benar ditekuni gitu ya dok ya. Alhamdulillah pasiennya juga banyak ya dok ya. Pokoknya menikmati deh saya untuk alhamdulillah ya dok. Dokter, ini kita sebelum kita berbincang-bincang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut pada lansia, ini kan memang banyak sekali ya dok ya sebetulnya yang bertanya bagaimana sih caranya pada lanjut usia itu untuk menjaga supaya kebersihan gigi dan mulutnya itu terjaga. Nah, menurut dokter nih dok, bagaimana sih dok secara umum ya pada umumnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu seperti apa dok? Kalau menurut saya untuk lansia itu sebaiknya kan kebanyakan pakai gigi palsu ya. Jadi sebaiknya gigi palsu itu harus rajin dibersihkan setiap habis makan. Jadi jangan habis makan didiamkan saja, paling enggak dicuci, dan kalau masih ada sisa gigi boleh disikat atau dibersihkan pakai benang gigi itu sela-selanya, sebab kotoran yang di antara gigi itu nempel di gigi akan menyebabkan gigi jadi keropos, jadi busuk, jadi bau, jadi bisa jadi bengkak, ya nggak sehat lah pokoknya di dalam mulutnya. Nah dokter, kalau yang tidak menggunakan gigi palsu itu ada kan ya dok ya, yang lansia itu? Ya itu. Nah itu bagaimana dok cara menjaganya dok? Harus rajin gosok gigi, minimal 2 kali lah sehari. Sebaiknya sih sesudah makan dan mau tidur gitu, dan kontrol ke dokter gigi juga. Itu aja. Dan rajin ini deh kumur-kumur, misalnya kalau nggak sempat sikat gigi ya dok gitu ya. aja kalau nggak ada gigi palsu. Kalau tidak ada gigi palsu ya dok ya. Nah dok, ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat umum nih ya dok ya. Kenapa sih dok kok lansia aja penting banget gitu untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, kan ini udah tua ini gitu. Kenapa sih dok gitu? Penting banget sih gitu. Nah itu gimana dok? Ya pasti penting, sebab ya, dok, ya. Mulut itu kan gerbang masuknya makanan ya untuk permulaan gitu, dan di situ tuh
kalau ada kotoran, infeksi itu bisa menjalar kemana-mana kan, jadi ya bukan sakit di mulut aja, itu kumannya bisa Kemana-mana ya, kemana-mana, Dok, ya? ke hidung, ke mata, ke telinga gitu kan. Bisa menjalar juga kemana-mana ya, Dok, karena ya? kan rongga di dalam kepala itu kan besar-besar gitu, jadi gampang Jadi dia masuknya. gampang masuk ya, Dok, ya? Jadi harus bersih pokoknya. Oke, nah ini pertanyaan yang selanjutnya ini nih, Dok, berhubungan, Dok, apa yang terjadi jika pada lansia giginya itu tidak dirawat dan tidak dijaga kesehatan gigi dan mulutnya gitu, kayak tadi yang dokter sampaikan ya, mungkin tambahan lainnya mungkin jadi malah Ada infeksi, ada ya, karang Dok. gigi. Kalau dia Nah, masih betul. ada giginya, bisa ada karang gigi, bisa jadi neken ke gusi, jadi Oke. bisa jadi bengkak, Oh, segala gitu. macam. Awal Terus mulanya mulutnya ya, Dok, juga ya? bau, gitu kan. Ya, jadi semuanya lah. Intinya tuh awalnya dari dalam gigi deh, di dalam mulut gitu. Iya Kalau ya, nggak Dok, dijaga. ya. Karena nggak dijaga, mau dia anak-anak, mau dia udah lanjut usia, itu memang penting ya, Dok, ya. Namanya juga gigi dan mulut yang tadi Kalau dokter kita bilang. berhadapan gerbang. sama orang juga kan, kalau giginya ompong, giginya busuk, kan malu Iya. juga. Banyak sih ada yang cantik-cantik, tapi karangnya banyak gitu, gitu kan. ya, Dok. Iya, Dia nggak benar, memperhatikan kan juga nggak bagus. Jadi kalau misalnya kita pas lagi ngomong, orang kan jadi gagal fokus ya, Dok, ya, ngeliat giginya gitu. kok. Oh, Kayak seperti itu banyak kan karang gitu. giginya gitu ya, Dok, Kan ya. jadi geli juga orang yang ngajak ngobrol gitu. Dan itu juga pemicu jadi bau mulut ya, Dok, ya? Iya, pasti. Gitu. Bau, jadi kalau bicara juga ini ya apa? Ya orang jadi menghindar ya kalau kayak gitu. Iya, jadinya kan mungkin bagi dia sendiri tidak merasa mungkin ya, Dok, ya? Atau merasa sih, Dok, Merasa biasanya? tapi ya dia ini aja apa? Kayak denial gitu loh. Jadi pokoknya tuh kayaknya enggak gitu. Nggak bau pasti, gitu ya. Padahal dia Padahal sebetulnya bau. itu karena dari mungkin karena infeksi Ya, gitu ya, Dok, terus ya. bisa juga terus jadi ke ini kan sinusitis gitu kan. Awal mulai dari situ juga ya, Dok, ya, sinusitis. Karena kan rongga di dalam mulut tuh kan ada gigi yang ujung akarnya tuh persis di dalam sinus. Kalau giginya itu infeksi kan bisa kumannya masuk ke sinus. Jadi sinusitis, jadi bau, jadi ada nanah dari hidung. Ya pokoknya jadi segala macam deh. Kumpul semua di situ ya, Dok, ya, penyakitnya. Jadi kalau ya, Dok. nggak dijaga ya Iya, jadinya malah kemana-mana ya, Dok, ya. kemana-mana. Oke, Dok. Nah, Dok, pertanyaan selanjutnya, Dok, apa saja sih, Dok, masalah kesehatan gigi dan mulut yang umum terjadi pada lansia, Dok? Masalahnya itu apa saja, Dok? Rata-rata lansia itu kan males sikat gigi, terus jadi banyak lubang, terus giginya jadi banyak yang patah, terus nggak bisa dicabut. Misalnya lansia ada yang sakit jantung, yang sakit infeksi yang sistemik lain-lainnya kan, jadi dokter penyakit dalamnya menganjurkan jangan dulu gitu. Itu harus dijaga, harus bersih, walaupun cuman ada akar, ada sisa, harus tetap bersih. Kalau dia bersih tidak akan terjadi infeksi. Dan biasanya lansia itu malas minum, terus kalau makan juga ini, jadi sebaiknya dia banyak minum supaya rongga mulutnya juga bersih. Terus air liurnya juga itu dengan jalan, karena dia malas makan ya, harus banyak di ini apa kayak dimasas gitu loh. Dok? Jadi diurut-urut supaya merangsang ludahnya. Kalau ada ludah kan kotoran juga otomatis juga bisa hilang. Gitu ya, Dok, ya. Nah, biasanya pada lansia yang mungkin yang bed rest kali ya, Dok, ya, yang dia benar-benar sudah tidak bisa ngapa-ngapain mungkin ya, Dok. Kalau yang dia nggak mau males sikat gigi, males kumur-kumur yang tadi dokter bilang, itu biasanya terjadi pada lansia yang, maaf nih, Dok, maksudnya yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain gitu, Dok. Itu bisa dibantu sama mungkin anaknya atau apa gitu ya, Dok, ya. perawatnya. Jadi
setiap habis itu tolong mungkin dicuci ya di dalam mulutnya pakai air biasa kalau habis makan, habis disikat gitu barangkali. Terus jadi otot-ototnya juga seperti diurut-urut seperti diurut-urut gitu ya, Dok ya. Karena kan biar merangsang itu kelenjar ludah, jadi ludahnya ada timbul. Sebab kalau disuruh minum banyak, ada kan yang sakit jantung atau apa nggak boleh banyak minum. Ya udah nggak apa-apa, tapi dia harus rajin bersih, harus rajin dimasas ya, mungkin sama putranya kalau dia nggak bisa. Tadi juga ada tuh pasien saya yang 84 tahun, masih sehat, masih bagus, cuman dia banyak gigi patah-patah. Terus saya cuman bilang tolong dimasas bapaknya. Bapaknya masih pengen giginya penuh, jadi gigi palsunya minta ditambah, minta gitu. Iya, jadi pengen. Pokoknya masih ini kok, masih semangat untuk makan juga, untuk apa aja gitu loh dia. Senang sih lihatnya kalau seperti itu, kan kebanyakan tuh udah males, udah Nah gimana. itu Dok, gitu. Jadi permasalahannya sebenarnya lansia itu karena memang sudah malas ya Dok ya. Jadi malas sikat gigi, malas kumur-kumur ya Dok ya, malas minum gitu. Jadi timbul lah banyak masalah gigi ya, diantaranya lubang ya Dok ya. Seperti mungkin orang hamil ya, kan dia juga males kan, dia bilang ini bawaan bayi, ini giginya patah, padahal enggak. Bukan. Dia tuh males sikat gigi, ternyata jadi males, patah gitu. ya. Kalau dia ini rajin, nggak apa-apa kok, bukan bawaan bayi. Ini itu anak satu gigi patah, satu anak, itu suka aneh deh. Berarti Dok, yang muda juga dia bisa ada kecenderungan patah gitu ya, Dok? Betul. Oke. Nggak cuman lansia, semua. Semua ya Dok ya. Kalau faktor pencetus tadinya timbul ya Dok ya. Oke Dok, baik Dok. Nah Dokter, apa sih Dok yang dilakukan, apa saja nih Dok yang dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut pada lansia? Apa saja Dok yang dilakukan Dok? Ya itu tadi seperti saya bilang, sikat gigi kalau masih ada giginya. Cuci gigi palsunya setiap habis makan, atau dan sela-sela giginya juga dibersihkan, kumur-kumur, lalu kontrol ke dokter gigi kalau sempat 6 bulan atau 1 tahun sekali, cek aja gitu boleh. Sama sih mungkin ya Dok ya, perlakuannya seperti usia yang lainnya gitu ya Dok ya, mau anak-anak mau dewasa gitu ya Dok ya, sama ya Dok ya. Nah Dokter, tadi saya tertarik dengan gigi palsu ya Dok ya. Nah bagaimana sih Dok jika misalnya nih Dok memakai gigi palsu, apakah pada saat tidur harus dilepas atau dibiarkan saja gitu Dok, tetap dipasang? Nah itu ada resiko tertelan atau tersedak nggak Dok kalau kayak gitu? Enggak sih, sebaiknya dilepas ya Dok ya. Kalau gigi palsu yang lepasan ya, seperti contohnya ini ya, gigi palsu lepasan, tapi hanya 3 gigi. Ini harus, sebab kalau kita diamkan di dalam mulut juga jadi nempel kotorannya kalau nggak bersih ya. Kalau bersih sih nggak apa-apa, tapi kalau bisa dilepas aja supaya istirahat juga gusinya. Kan gitu udah dipakai gitu, capek ya dia ya. Gitu. Nah Dokter, kalau misalnya dilepas seperti itu, ada tempat tersendiri atau bagaimana Dok cara menjaga kebersihannya? Yang bahannya akrilik itu boleh direndam di air biasa. Terus kalau bahannya yang ini yang apa sejenis plastik ya, Valplas ya istilahnya. Jadi ini yang lentur gitu, itu habis bersih di ini aja, ditaruh aja juga nggak apa-apa. Ini kan lentur dia nggak ada kawatnya. Coba lihat, coba dipegang. Oh ini iya ya, lentur gitu ya Dok ya. Oh ada yang seperti ini Dok, kenyataannya ada ya? Ada. Oke. Ini ada yang kalau yang ini kawat, ini kan kaku kan? Oh iya. Oh bahannya. Nah, iya Dok. Jadi ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya Dok ya. Tapi ini hanya sedikit giginya yang hilang ya, ada yang penuh gitu kan, itu lebih repot. Dan nyucinya juga pakai odol biasa aja atau pakai sabun juga nggak apa-apa. Oh boleh Dok? Boleh. Oh, yang penting bersih deh. Iya, jadi nggak harus
pakai ini yang tertentu, direndam ini. Cairan tertentu Nggak gitu ada. ya, enggak ya dok ya? Harus odol apa aja bagus. Bisa Yang ya dok? penting sikat gigi. Gitu Itu aja. utamanya ya dok Kan ya. Jadi ini pada lansia mau tidur dilepas, lalu rendam dengan di air biasa yang aja. matang ya dok ya? Nggak usah. Oh air nggak biasa usah, aja. air mentah juga nggak apa-apa Nggak dok? apa-apa. Oh oke. Sebab kan di dalam mulut tuh kan basah ya. Jadi supaya dia tidak ini kan dia tuh menyerap itu ya air, kalau kena itu airnya nanti jadi supaya seperti dalam mulut jadi basah gitu aja. Kalau yang itu nggak apa-apa. Kalau yang seperti yang lentur itu justru kalau mau pakai, kalau kenceng sekali itu suka kita rendam dulu di air panas gitu ya, baru pasang supaya nggak gigit gitu. Oh iya. Jadi intinya tadi cara membersihkannya sama ya dok ya, kayak gigi yang lain pakai odol biasa ya dok ya? Odol atau sabun atau apa saja, pokoknya bersih deh. Dirasain aja kalau misalnya masih ada kayak licin-licin gitu ya dok ya? Ada kotor gitu, kan bisa kelihatan. Oh gitu. Menarik juga nih sahabat Hermina, kita membahas tentang gigi palsu. Saya aja baru tahu dok, cara perawatan gigi palsu gitu. Tapi gigi palsu kan ada yang permanen. Nah yang permanen itu yang bersihkannya susah. Contohnya seperti ini ya. Ini kan permanen nih. Ini ompong 2, lalu kita buatkan apa namanya? Mahkota ya, nyambung. Nah ini kalau kotor di sini kan susah. Nah itu ada sih sebetulnya kayak benang dimasukkan sini tuh, dibersihkan gitu. Pakai benang bisa, itu ya dok ya. Tapi harus masuknya ke sini, kayak ada pancingnya gitu loh. Dimasukin jadi kayak itu ya dok terus ya? Ditarik gitu. Terus jadi si benang tuh ditarik sini-sini gitu. di atasnya ini jadi kotorannya keluar. Sebab kotoran yang di sini kan lama-lama gusi juga nyusut. Jadi gampang nyelip-nyelip. Ya, itu sih. Permanen itu khusus yang permanen cara bersihnya ya, dok ya. Tapi kalau pakai odol gitu bisa, dok? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sikat gigi biasa aja kayak pemeliharaan gigi yang lain-lain. Cuman kalau yang nyambung gini kan kita nggak bisa pakai benang kan. Jadi kan harus itu ya, harus bersihkan bawahnya. Kalau ini bisa. Oke, gitu, dokter. Deh. Seru juga ya berbicara tentang gigi palsu. Soalnya kalau lansia itu pasti identik dengan gigi palsu sih ya, dok ya. Rata-rata giginya udah pada ompong. Dokter Siwi, ini pertanyaan terakhir. Sebenarnya masih banyak sih dok ya yang pengen ditanyakan sama Meika nih, terutama sama sahabat Hermina juga, apalagi bang berkaitan dengan gigi palsu gitu. Mungkin ada lagi mungkin lain kali Iya bisa dok, tentang gigi palsu, atau misalnya tadi dokter bilang apa, implan gitu ya dok ya. Itu juga kayaknya menarik sih dok untuk kita bahas ya dok ya di pertemuan selanjutnya. Nah dokter nih terakhir untuk sebelum menutup acara, bagaimana sih dok ciri-ciri gigi sehat pada lansia itu bisa kelihatan nggak dok? Ciri-cirinya ya biasanya bersih mulutnya, giginya juga bersih, tidak ada lubang, dan ya nafasnya juga bagus ya, jadi nggak bau gitu ya dok ya. Nah kalau misalnya dia pakai gigi palsu dan gigi palsunya juga bersih, kan udah kelihatan kalau kita ngobrol misalnya. Kalau gigi palsunya bersih atau enggak juga. Iya meskipun biasanya maaf ya udah nini gitu ya dok ya, udah nenek-nenek gitu, tapi pas lagi ngobrol dia kelihatan ya dok ya. Kelihatan. Apalagi ya buat kita ya, kalau mungkin yang orang biasa tapi kan kita tahu ini kok giginya nggak bagus gitu. Gitu. Iya ya dok ya, itulah ciri-cirinya ya, mungkin ya berlaku juga sih untuk usia anak-anak, dewasa gitu ya dok ya. Rata-rata begitu. Rata-rata bisa terlihat lah gitu, kalau pada saat kita berbicara juga suka kelihatan ya dok. Oh iya dia, orang juga pasti akan gagal fokus ngelihatnya kan ya dok ya. Ngelihat pasti akan secara tidak langsung melihat giginya ya dok ya gitu. Kalau misalnya giginya kuning, kok dia? Yang penting bersih deh, orang kan suka pengen saya mau giginya diputihin gitu. Iya itu sekarang trennya begitu dong.
nggak usah ini putih, kan dia udah punya warna sendiri. Yang penting bersih, emailnya itu kan mengkilat, bagus gitu. Iya, Dok ya. Kalau ditempel-tempel gitu ya selain mahal ya. Iya, sekarang itu banyak Dok trennya yang gigi kelinci, yang diputihin, di apa segala yang macam pakai banyak vinir, ya Dok. Nah gitu-gitu. itu Dok, ya Udahlah. Allah. Banyak, yang penting sehat itu saja sih Sehat sahabat itu Hermina. dan dibersihkan. Itu juga enak buat kita sehingga nggak ada penyakit yang lain-lain. Nanti kan kalau ini busuk bisa ke lambung, bisa kemana kan. Susah Pengaruhnya nanti. kemana-mana ya Dok Bisa. ya. Terus yang kulit gatal-gatal biasanya itu suka ada Sama ini. Dok, dari gigi juga Dok. Bisa, dokter kulit sering kok konsul ke saya. Nggak hanya mata ya Dok ya. Enggak, dia bilang coba deh dilihat ada lubang di giginya enggak gitu, tolong, soalnya mungkin gatal-gatalnya nggak hilang-hilang. Saya juga nggak tahu ya, rata-rata sebab ada beberapa dokter kulit yang sering menanyakan tentang Seperti itu. Kirim pasien ke saya gitu. Gitu loh Mbak Mega. Waduh, Dokter Siwi, aduh banyak sekali ilmunya. Hari ini saya dapat ilmu tentang gigi palsu, Dok. Kalau apa namanya, ilmu tentang gigi secara umumnya mungkin sedikit-sedikit saya dapat gitu ya Dok ya. Entah dari browsing atau misalnya berbicara seperti ini dengan narasumber yang sebelumnya gitu. Tapi pas begitu gigi palsu, saya baru banget pertama kali saya mendapatkan apa ya namanya, ilmu gitu. Oh ternyata seperti ini, dan jenis-jenis gigi palsu itu ada 2 jenis gitu. Ya, yang mana yang ada beberapa jenis. Iya, ada beberapa jenis gitu ya. Terus cara pembersihannya seperti apa, cara merawatnya seperti apa, itu saya baru kali ini dijelaskan oleh Dokter Siwi. Terima kasih banyak ya Dokter, ilmunya, sharingnya untuk saya dan untuk sahabat Hermina di rumah. Terima kasih juga. Nanti kita ketemu lagi ya Dok. Iya. Di episode berikutnya kita akan membahas dengan topik-topik yang menarik lainnya ya Dok ya. Baik. Oke Dokter, terima kasih banyak Terima ya kasih, Dok. Monica. Oke. Ikuti terus Hermina Podcast untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.